Pemirsa dituduh mencuri ponsel seorang teman dibakar hidup-hidup. Selain informasi tersebut, kami juga memiliki rangkaian peristiwa kriminal menarik lainnya yang menjadi pilihan redaksi. Dan berikut kami hadirkan dalam catatan kriminal berita 1 sore. Entah apa yang ada di pikiran para pemuda ini, bertindak sendiri tanpa memikirkan nasib nyawa temannya. Denny Pratama namanya, pria asal Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara menjadi korban main hakim sendiri yang dilakukan sejumlah temannya. Ironis, korban dibakar hidup-hidup menggunakan bensin lantaran dituduh mencuri ponsel. Kejadian berawal saat korban dan 2 temannya tengah tidur di tempat mereka bekerja. Sebelum tidur, salah satu temannya meletakkan ponselnya di dekat korban. Namun saat terbangun, ponsel tersebut tidak ada di tempatnya. Teman korban menuding korbanlah yang telah mengambil ponsel tersebut dan terjadi cekcok. Teman-teman korban yang kesal dan tersulut emosi pun melakukan aksi main hakim sendiri dengan membeli bensin, kemudian membakar korban. Yang bakar temannya sendiri katanya. Penyebabnya kita belum tahu, kurang pasti mas. Cuman katanya ada unsur pencurian, cuman kita cerita kronologisnya belum berani cerita kita. Nah memang masyarakat beredar cerita berbeda-beda gitu. Si korban itu dituduh mencuri? Dituduh mencuri katanya. Mencuri apa Pak? Katanya HP katanya. Sempat dirawat selama 7 hari di Rumah Sakit Umum Mitra Sejati Medan, Denny menghembuskan nafas terakhirnya. Keluarga menyebut korban mengalami luka bakar sebanyak 80% di bagian wajah dan sekujur tubuhnya. Nyawanya tak terselamatkan meski ia sempat menjalani 1 kali operasi. Di sisi lain, keluarga berharap pelaku segera ditangkap dan dihukum setimpal dengan perbuatannya. Cepat dapatlah bang, korban memang pelakunya dapat dihukum seberat-beratnya, pelaku dengan hukuman setimpal. Kalau informasinya udah ditangkap atau belum? Belum. Mendapati adanya laporan aksi main hakim sendiri hingga menimbulkan korban jiwa, tim dari unit reskrim kepolisian sektor Percut Seituan Sumatera Utara langsung bergerak menyelidiki kasus dan mengantongi 2 nama pelaku. Korban atas nama inisial DP itu dituduh mencuri handphone. Kemudian di TKP pelaku SS menyuruh atau minta pelaku si EN ini untuk melakukan pembakaran dengan menggunakan bahan bakar yang sebelumnya sudah dibeli oleh si SS atau L ini. 10 hari buron polisi akhirnya meringkus 1 dari 2 pelaku pembakaran korban. Saat penangkapan, pelaku sempat melakukan perlawanan sehingga polisi pun mengganjarnya dengan timah panas. 1 di antara 2 pelaku yang tertangkap ini bernama Somardi Sinamo. Guna proses pengembangan, pelaku dijebloskan ke sel tahanan Mapolsek Percut Seituan. Polisi masih mengejar 1 pelaku lain yang identitasnya telah diketahui namun masih buron. Atas perbuatan kejinya, pelaku terancam pidana penjara hingga 20 tahun. Kasus pembakaran karena emosi juga terjadi di Merangin, Jambi. Kali ini korbannya seorang wanita.
Ironisnya, pelaku pembakaran tak lain adalah suami korban. Kejadian berawal dari penemuan jasad seorang wanita yang hangus terbakar sempat membuat geger warga Merangin, Jambi. Atas temuan itu, polisi yang datang ke TKP dan melakukan penyelidikan berhasil mengidentifikasi korban bernama Cindy, warga Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko. Dari hasil identifikasi dan memeriksa sejumlah saksi, polisi akhirnya mengungkap bahwa pelaku pembunuhan korban adalah suaminya sendiri. Pelaku gelap mata membunuh istri sirinya akibat cemburu karena korban tak terima ditegur pelaku karena sering karaoke. Dari sinilah timbul pertengkaran hingga terjadi pembunuhan terhadap istrinya. Pelaku memukul korban dengan kayu balok dan mencekiknya hingga tewas. Tidak hanya itu, tubuh korban juga diinjak hingga mengalami patah tulang rusuk. Ironisnya, untuk menghilangkan jejak pembunuhan, pelaku kemudian membawa korban ke tengah hutan dan menyiram jasad korban dengan air keras serta membuangnya. Kapolres Merangin AKBP Ruri Roberto mengatakan pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi melakukan olah TKP dan berdasarkan hasil otopsi sementara yang dilakukan dokter forensik Polda Jambi. Setelah terjadi penganiayaan, kemudian pelaku menggendong korban kurang lebih sekitar 2 km jauh dari pemukiman. Di sanalah kemudian pelaku melampiaskan kekesalan ataupun amarahnya. Polisi menjerat pelaku dengan ancaman penjara di atas 15 tahun. Persoalan ekonomi kerap memicu pertengkaran hebat, terlebih dalam rumah tangga. Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Waikanan, Lampung. Dipicu persoalan ekonomi dalam rumah tangga, seorang suami tega membunuh istrinya. Ironisnya, tak hanya membunuh, pelaku yang bernama Sugianto juga merekayasa kematian istrinya. Suami merekayasa kematian istrinya seolah mengakhiri hidup dengan cara menggantung diri. Warga menemukan korban tewas tergantung dengan sehelai kain di kayu bagian bawah atap rumah korban. Upaya korban lolos dari jerat hukum gagal total setelah penyidik Satreskrim Polres Waikanan berhasil mengungkap penyebab kematian korban. Pembunuhan terungkap usai polisi menggelar olah tempat kejadian perkara. Dari hasil pemeriksaan, pelaku tega mencekik istrinya hingga tewas. Kemudian jasad korban dibawa ke dapur dan leher diikat selendang agar seolah-olah korban bunuh diri. Pelaku tega membunuh istrinya sendiri dipicu persoalan kebutuhan ekonomi rumah tangga. Keuangan rumah tangga korban bermasalah karena pelaku banyak melakukan pinjaman online. Kapolres Waikanan AKBP Pratomo Widodo mengatakan motif pembunuhan murni karena ekonomi. Perselisihan pelaku dan korban juga sudah sering terjadi sejak beberapa bulan terakhir. Pelaku nyekek korban, dicekek, terus kemudian dibentukkan kepalanya ke dinding, disitulah dia langsung tidak bergerak. Nah ini tidak diketahui apakah sudah mati atau belum, terus kemudian bingung masih pelaku ini. Akhirnya berpikir untuk menggantung. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku telah ditahan di Polres Waikanan, Lampung. Pelaku dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman kurungan maksimal 15 tahun penjara. Menghabisi nyawa karena persoalan ekonomi juga terjadi di Desa Raharja, Kota Banjar, Jawa Barat.
Seorang pria warga negara Amerika Serikat tega menghabisi ayah mertua yang merupakan warga Indonesia. Usai melakukan pembunuhan, pelaku yang diketahui bernama Arthur Lake Wellor kemudian ditangkap warga dan diamankan ke Mapolres Banjar. Korban bernama Agus Sopiah berusia 58 tahun ditemukan bersimpah darah di halaman belakang rumahnya. Berdasarkan keterangan kepolisian Banjar, pelaku menghabisi korban yang baru saja pulang dari sawah. Pelaku kemudian menghampiri dan menganiaya korban dengan senjata tajam hingga tewas. Kasat Reskrim Polres Banjar AKP Ali Jupri mengatakan, berdasarkan pemeriksaan, motif pelaku adalah melampiaskan kekesalannya karena sang mertua tidak membela usaha serta hubungan keluarga pelaku dengan istrinya. Diketahui pelaku pada sepekan terakhir sempat mengamuk hingga merusak perabotan rumah mertuanya. Polisi menyebut permasalahan rumah tangga menjadi pemicu pelaku dalam menganiaya korban. Berawal dari adanya cekcok antara tersangka dengan istrinya yang permasalahan keluarga. Untuk saat ini pelaku sudah kita amankan dan sedang kita lakukan pemeriksaan maraton daripada saksi-saksi dan keluarga korban juga kita lakukan pemeriksaan. Nanti setelah semua kita lakukan pemeriksaan, kita lakukan proses sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Satreskrim Polres Banjar pun melakukan pemeriksaan bertahap terhadap sejumlah saksi dan keluarga korban. Selain itu, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan imigrasi guna menindaklanjuti proses hukum yang berlaku. Atas perbuatannya, warga negara asal California, Amerika Serikat ini dijerat pasal tentang pengrusakan barang properti milik orang lain dan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.